Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kalau kita boleh berjumpa bersama-sama. Ini semua adalah karena kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bu Yayu ingin membawakan firman Tuhan, lanjutan dari Ibu Toro yang minggu yang lalu sudah kamu terima. Tapi sebelumnya pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu sinar kasih boleh bersyukur karena kasih dan rahmat Engkau kami ada di hadapan Engkau. Biarlah firman yang kami bawakan ini boleh tertanam di dalam hati anak-anakmu masing-masing. Berkati kami yang menyampaikan sehingga benih firman ini bermanfaat bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Anak-anak baca ya, ini semuanya di rumah masing-masing. Kalau kita baca semuanya waktunya tidak akan nutut ya. Kita akan baca saja. Ini adalah perjalanan dari Yakub, dari anak dari Bapak Iska, di mana yang telah diberkati oleh Tuhan dan oleh Bapak Iska dia disuruh pergi ke padang Aram. Lah, di situ seorang pemuda yang namanya Yakub ini akan menempuh perjalanan itu untuk mencari pasangan hidup nantinya. Sama Bapak Iska disuruh mencari jodoh di negeri Aram, di mana Ibu Ribka tempat kelahirannya di sana. Dalam sepanjang perjalanan ya, kita akan baca di dalam ayat yang ke-7 ya, 28 ayat yang ke-7, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Kalau Bapak Iska memberi peringatan, memberi perintah kepada Yakub, maka Yakub itu menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, setelah dalam perjalanan dari kota yang tempat tinggali oleh Yakub, dia pergi ke padang Aram itu dia capek. Nah, pada satu saat pada tengah malam dia tertidur. Nah, ketika dia tidur itu beralaskan sebuah batu yang sangat besar ya, dia untuk tidur untuk meletakkan kepalanya ini. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Bermimpi itu seakan-akan di tempat di mana dia berada itu ada anak tangga ya, sampai ke langit. Tangganya itu. Setelah itu dia bangun gitu ya. Bangun setengah takut juga gembira. Ya, bahwa di sini pasti ada Tuhan. Tuhan menyertai langkah daripada perjalanan Yakub tadi. Setelah itu dia bangun, dia ke batu yang dibuat alas kepala tadi ditegakkan dan diurapi oleh Yakub. Ya, dia mengatakan bahwa kalau Tuhan akan memimpin perjalanan sampai ke padang Aram, dia diberkati mau makan, dia diberi roti dan dipelihara sampai pulang ke rumahnya. Tuhan Yakub diberikan keselamatan, maka saya akan menurut apa yang jadi perintah Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah daripada Yakub. Di sini ayat yang ke-22. Biayu akan baca. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku dan selalu kupersembahkan sepersepuluhan kepadamu. Ini adalah janji daripada Yakub kepada Tuhan ketika dia sampai di padang Aram itu, di kota di mana Ibu Ribka lahir. Dia dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Dia akan nurut, dia akan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini cerita daripada Bu Yayu bahwa ini adalah kisah
seorang pemuda yang menurut akan orang tua mereka atas perintah ibu dan ayahnya. Terus saya mengatakan kepada kalian, sudahkah kalian menurut kepada orang tua? Sudahkah kamu menurut setiap hari untuk berdoa dan baca firman Tuhan? Itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kamu nantinya ketika kamu dewasa, kamu dipelihara, dipimpin oleh Tuhan seperti halnya Yakub. Demikianlah firman Tuhan yang Bu Yayu sampaikan, dan jangan lupa Bu Yayu akan memberikan ayat hafalan buat kamu ya di dalam ayat yang ke-7 tadi. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Itu adalah ayat hafalan bagi kamu. Mohon Bu Yayu untuk ingat, dan kamu harus menghafalkan ini demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tidak perpanjangkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini nantinya boleh menjadikan kekuatan bagi kamu. Dan berdoalah masing-masing di rumah. Kita juga akan berdoa memohon kepada Tuhan supaya kalian diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk datang beribadah, pergi ke gereja seperti sebelum ada pandemi saat ini ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, pada pagi hari ini aku boleh bersyukur kepada Engkau. Aku boleh menyampaikan benih kebenaran firman-Mu ini melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawakan ini boleh menjadikan suatu kekuatan dan peringatan untuk kami tetap taat, tekun, setia kepada Engkau. Tuhan berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, jadikan mereka nurut akan kepada kedua orang tua mereka, dan supaya hidup mereka juga Kau pelihara seperti halnya Engkau memelihara akan Yakub. Tuhan, Engkau pimpin akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Imam Suhadi sekalian, demikian juga teman-teman kami sekerja. Tuhan pimpin dan berkati, karena mereka yang Tuhan memimpin kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.